Bagaimana hasil mediasi hari ini? Ya, pada hari ini kami melaksanakan mediasi di PN Jakarta Selatan sesuai dengan kasus Rosyoro. Pada mediasi kali ini baru pernyataan dari pihak prinsipal maupun kuasa hukum dari prinsipal. Jadi kami menyampaikan hal-hal kenapa kami melakukan gugatan. Dan kemudian oleh pihak tergugat baru akan menjawab berikutnya. Jadi pada pertemuan berikutnya. Jadi mereka akan mempelajari ini, menyampaikan kepada atasannya, kemudian mereka menjawab. Dan tadi oleh mediator Ibu Meta itu akan supaya mempercepat proses mediasi ini yang dibatasi 30 hari, kemudian dalam waktu 30 hari ini bisa dipercepat dengan mengadakan grup WA bagi para penggugat maupun tergugat, supaya pihak tergugat juga bisa menjawab apa yang tadi disampaikan oleh kami, bisa dijawab melalui WA, tentu melalui Ibu Mediator tadi. Dan kemudian pihak penggugat juga bisa mempelajari lagi hal-hal apa yang disampaikan oleh pihak tergugat. Jadi kami akan melakukan sidang dalam tanda petik di dalam grup WA untuk mempercepat proses. Jangan sampai 30 hari dibatasi 30 hari selesai, tapi kalau bisa sebelum 30 hari sudah bisa menyelesaikan masalah mediasi ini. Ini dari saya. Mungkin dari kuasa hukum silakan. Oke. Ya, terima kasih. Jadi sesuai disampaikan oleh Pak Mur tadi, bahwa hari ini adalah acara mediasi. Kita sebagai penggugat dan tergugat di dalam hal ini adalah Polda Metro Jaya, ya. Tadi diwakili oleh Bitkum. Hari ini adalah pemaparan dari penggugat. Kita sebagai kuasa hukum dan juga Pak Mur tadi telah menyampaikan alasan-alasan mengapa kita menggugat citizen lawsuit terhadap Polda, dalam hal ini Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Kita tadi sudah menyampaikan beberapa alasan, nanti mungkin disampaikan oleh rekan kami. Acara hari ini adalah hanya pemaparan kami, sehingga tadi tergugat hanya menerima, hanya mendengar. Jadi belum bisa dapat menjawab hari ini, karena mereka minta waktu, apa yang telah kita paparkan tadi, mereka akan berdiskusi dulu, nanti baru mereka diberi waktu minggu depan, untuk memberikan jawaban atas apa pemaparan kami, yang kami sampaikan tadi di dalam mediasi. Ini memang ada seperti disampaikan oleh Pak Mur, disediakan wadah WA group. Artinya dalam minggu depan ini, mungkin dalam beberapa hari ini akan ada jawaban dari tergugat, sehingga kami nanti pada saat minggu depan kami bisa lebih mengetahui, ya, nanti pada saat waktu minggu depan adalah berarti 1 minggu tanggal 9 kita akan diskusi, mediasi lagi di tempat ini juga untuk menjawab atau bagaimana nanti dari jawaban dari tergugat. Mungkin itu yang kami sampaikan. Nanti mungkin ada yang ditambahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Sena bicara. Baik, mohon izin Bapak, Pak Mur, rekan saya tadi Pak Aristan, saya menambahkan, jadi sebetulnya kaitan dengan citizen lawsuit, sekali lagi, ini adalah suatu gugatan warga negara yang ditujukan kepada penyelenggara negara. Gugatannya enggak membuat orang lain dirugikan, enggak. Kita mau membuat suatu prosedur, aturan menjadi lebih baik, memberi satu kepastian siapapun. Dan kebetulan mungkin citizen lawsuit ini di dalamnya terkait dengan kasusnya Bapak Roy Suryo, ya, Dr. Tipa, ya, bisa aja citizen lawsuit ini untuk suatu kasus atau perkara yang lain, bisa.
ya, apabila ada sesuatu yang tidak diatur, ya, yang tidak diatur secara spesifik di dalam undang-undang, di dalam peraturan, ya, atau mungkin di dalam surat-surat edaran yang ada. Jadi tidak diatur secara spesifik. Nah, contoh misalkan, kalau misalkan kita mau mencuci mobil, tata urutnya gimana dulu sih? Persiapannya apa dulu sih? Nah, seperti itu. Ya, katakanlah kalau orang Muslim, kalau dia mau sholat, wudhu misalkan, wudhu itu tata urutnya gimana? Apakah dari kaki dulu, atau dari tangan dulu, atau dari mana dulu? Hanya itu kaitan dengan prosedur yang akan kita minta. Ya, nah, apa sih permasalahannya? Ada dua hal. Ya, yang pertama tadi sudah disampaikan, ada penyelundupan pasal diduga, ya. Ya, di sini ada pasal 27A, ya, 32 ayat 1 dan pasal 35. Itu undang-undang ITE. Nah, bagaimana prosedurnya? Ini yang nangani siapa? Di Polda Metro itu ada direktorat-direktorat yang nangani. Krimum, Krimsus, Cyber. Nah, apakah semua kasus ini ditangani oleh Krimum? Oke lah, itu merupakan satu kebijakan daripada Bapak Direktur, ya. Boleh-boleh aja. Cuma kita ini kan ingin kepastiannya gimana? Mekanismenya bagaimana? Satu. Kedua, pasal ini diterapkan. Langsung ditujukan kepada yang kebetulan, sekali lagi saya katakan bahwa di sini Roy Suryo dengan Dr. Tipa. Apakah betul yang dilaporkan oleh Presiden RI ke-7 Bapak Joko Widodo ini pasalnya sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh dua orang itu? Gitu loh, apa betul? Itu pertanyaannya. Ya, itu disinilah yang kami masukkan, ada satu penyelundupan pasal. Belum lagi nanti di bawah ada pasal 28 yang dilakukan oleh saudara Lecumanan. Nah, kebetulan juga dia masuk ke dalam penyelundupan orang yang mengaku dirinya sebagai korban. Ya, yang korban di sini adalah Bapak Joko Widodo. Lah, kenapa ada yang mengaku korban dari suatu organisasi yang mengatakan bahwa organisasinya sebagai korban? Emang organisasi makhluk hidup? Kok jadi korban? Ya kan? Enggak lah, gitu kan? Nah, inilah yang harus betul-betul ingin mendapatkan satu kepastian, ya, dari pelaksana penyidikan, yaitu di Polda Metro Jaya. Ya, kebetulan yang saya tahu, seingat saya, di Indonesia ini yang menjadi barometer kepolisian se-Indonesia ini, ya, itu Polda Metro Jaya. Nah, kalau Polda Metro Jaya memberikan suatu contoh yang kurang bagus, ya, artinya tidak memenuhi, tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, maka bagaimana dengan polda-polda yang lainnya, gitu loh, ya. Nah, makanya kami memohon melalui Citizen Notice ini, semoga terketuk hatinya para pimpinan penegak hukum, khususnya di kepolisian. Tolonglah, kalau memang mau membuat suatu aturan, apakah boleh orang mengaku sebagai korban, ya, sementara dia bukan korban? Apakah boleh suatu badan organisasi dia sebagai korban, sementara dia adalah bukan manusia, ya? Nah, apakah boleh ada pasal-pasal yang dimasukkan, padahal di SPKT itu ada yang namanya konsultan hukum sebelum penerapan pasal-pasal paling melapor. Coba tanya aja, orang kalau melapor apa juga dilakukan? DUMAS, pengaduan masyarakat. Ini tiba masa tiba akal, dilaporkan jadi pasal, langsung on proses seperti ini. Ya, saya tidak mempermasalahkan itu, boleh-boleh aja kalau memang itu benar. Tapi kalau mungkin ada terjadi penyelundupan pasal, penyelundupan orang mengaku sebagai korban, bahkan digabung, ya, dari laporan yang ada di Polres itu menjadi Polda Metro Jaya. Dan sebagian kita sudah tahu semua, di dalam satu laporan yang diperiksa di Polda Metro Jaya itu sudah ada yang RJ, ya, bahkan mungkin ada yang FS3, mungkin. Tapi saya nggak berpikir ke sana, kan saya bicara di sini tentang CLS-nya saja. Mohon ada aturan yang betul-betul memberikan kepastian ke depan bagaimana proses penyidikan di kepolisian ini berjalan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak. Nah,
apakah sudah dipikirkan oleh pengacara bahwa di sini ada mungkin ada seperti pembelaan atau pembenaran dari pihak yang tergugat? Ya, terima kasih. Jadi sebenarnya proses mediasi ini kan terbatas ya. Sebenarnya diberikan waktu adalah 30 hari. Kalau masih ada diberikan perpanjangan lagi 30 hari. Nah, tujuan dibentuknya WA Group ini sebenarnya ini hal yang biasa. Ini dilakukan oleh mediasi. Mediator juga ada di dalam grup itu. Ini sebenarnya hanya untuk mempercepat penyelesaian ya. Sehingga untuk minggu depan jawaban yang diberikan itu oleh tergugat dalam hal ini Polda dalam bentuk WA nantinya. Kita ada beberapa dibuat dalam WA Group. Di antaranya adalah mediator, penggugat, dan tergugat. Nah, ini mereka akan sampaikan ke kita di dalam grup ini. Nanti mediator juga tahu. Oh, jadi bukan hanya penggugat dan tergugat, tapi mediator juga bisa melihat apa jawaban daripada tergugat. Nah, ini nanti pada minggu depan, pada tanggal 9, kita sudah bisa, mungkin beberapa hari sebelum tanggal 9 itu kita sudah tahu apa sih jawabannya, sehingga nanti kita bisa lebih mempercepat mungkin nanti permasalahan apa sih jawabannya, apa yang akan kami jawab nantinya pada tanggal 9. Sebenarnya masalahnya itu aja. Dibentuknya grup WA itu hanya mempermudah saja. Begitu aja. Ini agak bias untuk mempermudah waktu atau memperjelas tentang kasus hukum yang dilakukan oleh Polda. Ya. Oke, jadi ini sebenarnya hal yang biasa ya kalau dibentuk grup WA ini, karena supaya mungkin kedepannya ada beberapa catatan-catatan, misalnya kalau belum hadir kita bisa panggil melihat dari WA Group, itu mempermudah saja. Tapi kalau untuk memperjelas itu tergantung daripada jawaban daripada Polda. Nah, kalau Polda mempunyai jawaban yang benar, yang pas buat kita untuk mediasi, kenapa tidak, kan begitu. Jadi kita melihat nanti jawaban dari Polda seperti apa dari pemaparan kami tadi di ruang mediasi. Jadi ini masih proses. Kita belum tahu apa jawabannya. Nah, ini hanya masalah pembentukan grup aja, bukan memperjelas masalah, tidak. Ini tergantung daripada nanti jawaban dari tergugat. Kalau memang menurut kami jawabannya bagus untuk mediasi, kenapa tidak, kan begitu. 9 jenderal, 6 kolonel, 2 warga sipil termasuk mantan hakim agung. Jadi ada 17 semuanya. Iya. Yang hadir hari ini sebenarnya yang hadir hari ini banyak para jenderal, cuman tadi keterbatasan waktu tempat karena jadi kami mewakili 2 orang tadi dari jenderal. Iya. Iya, di belakang. Jadi untuk teman-teman yang mungkin akan mau hadir minggu depan, posisinya di ruang mediasi ada di belakang. Saya tambahkan untuk grup WhatsApp ya. Mungkin saya tambahkan, tadi udah disampaikan sama rekan. Jadi intinya namanya grup, berarti kan kita komunikasi. Artinya untuk memudahkan kita berkomunikasi, ya. Untuk mediasi ada ya? Iya, mediasi aja. Oh, nggak boleh kalau pengadilan itu nggak boleh. Mediasi itu antara mediator atau dikenal dengan hakim non palu untuk bisa berkomunikasi dengan pihak penggugat dan tergugat. Gitu, nggak ada ahli di sini, nggak ada ahli, hanya dua pihak aja. Itu untuk komunikasi. Mengenai pembahasannya apa di dalam, yaitu nanti hasil daripada pertemuan. Kita nggak bisa berbicara di WhatsApp langsung deal SP3 RJ, nggak boleh. Nggak boleh. Kita komunikasi. Jam berapa nanti? Oh, jam sekian. Di mana sekarang? Kita lapor dulu. Ini mediasi udah mulai loh, gitu loh. Itu maksudnya untuk mempermudah. Siapa tahu saya mungkin terlambat. Namanya manusia kan pasti ada hal-hal faktor X ya. Mungkin pihak tergugat juga mungkin terlambat di mana. Kalau sudah komunikasi kan nanti mediator tanya, di mana tuh itu? Tadi saya nelpon saya, WA saya, bla 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 bla. Kan enak jawabannya, nggak buntu gitu. Intinya grup ini adalah untuk memudahkan komunikasi sehingga tujuan mediasi ini berjalan lancar, aman, tertib, sesuai dengan tujuan. Terima kasih.